Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gazi Tifazuddin di Ruang Sampah 3. Pada program belajar bentar bareng 43 pada kesempatan malam ini, kita akan membahas sebuah atau salah satu cara untuk menentukan arah, yaitu Elliott Wave. Dengan judul pada pertemuan malam ini adalah mengenal Elliott Wave, maka untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk langsung memulai pelajarannya. Terima kasih, Ko Gazi. Oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Krisna. Jadi pada hari ini saya akan menjadi sebuah materi yang itu berjudulkan tentang mengenal Elliott Wave. Oke, aku harap teman-teman di sini udah pada tahu setidaknya apa itu Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu adalah sebuah teknik di mana kita eh, mencoba untuk mempelajari suatu tren atau suatu arah, ya teman-teman ya. Jadi di situ titik fokusnya untuk menentukan sebuah arah dan sebuah tren gitu. Tidak menentukan sebuah titik pasti yang benar-benar tuh ya enggak gitu teman. Jadi LTF itu benar-benar cuma untuk menentukan tren, menentukan arah pergerakan pada saham seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan membahas dulu tentang teori Elliott Wave. Nah, jadi teori Elliott Wave ini merupakan sebuah teori yang legendaris karena penelitiannya itu sudah dilakukan selama 75 tahun. Jadi benar-benar diteliti dengan lama, terus selalu sudah teruji dengan waktu. Nah, jadi yang membuat LTF ini istimewa adalah karena eh, tingkat keakurasian serta karena tingkat keakurasiannya itu sangat tinggi, teman-teman. Lumayan bagus ya. Ya walaupun nggak bisa 100%. Jadi kalau bisa dibilang tingkat keakurasinya itu ya 80% sampai 90%. Itu. Nah, jadi teori LTF itu dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott dan dipopulerkan oleh Robert Pecher. Nah, lalu dilakukan selama 75 tahun penelitiannya, lalu kesimpulan dari penelitiannya adalah harga selalu memiliki kecenderungan untuk bergerak dalam gelombang impulsif dan gelombang korektif. Nah, eh, jadi di sini kita muncul ya dua kata baru ya, yaitu gelombang impulsif dan gelombang korektif. Oke. Nah, jadi kita akan membahas dulu fungsinya. Jadi Elliott Wave itu memiliki fungsi yaitu mengidentifikasi struktur tertentu atas pergerakan harga di pasar keuangan. Nah, jadi kurang lebih itu menentukan arah saham itu bakal kemana ya. Jadi bukannya titik-titiknya, tapi kayak mungkin arahnya seperti ini atau bentuknya seperti ini, gitu ya teman-teman ya. Mengidentifikasi struktur. Seperti ini juga termasuk struktur ya teman-teman ya. Nah, lalu kedua, menentukan arah tren pergerakan pasar. Jadi ya ada pergerakan tren naik atau tren turun. Begitu. Lalu tujuan yang ketiga adalah kemana tujuan harga saham dan seberapa lama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini juga bisa ya teman-teman ya fungsinya. Nah, lalu langsung saja saya akan membahas tentang hal yang tadi sudah saya note ya, sudah saya garis bawahi, yaitu impulsive wave dan corrective wave. Nah, oke, jadi saya akan membahas dulu teorinya dulu ya, nanti prakteknya akan di belakang. Jadi kita kasihkan belajar teori dulu tentang impulsive wave. Nah, gelombang impulsif. Gelombang impulsif adalah pergerakan harga ke salah satu saham selama periode tertentu. Nah, gelombang ini menjadi gambaran ketidakseimbangan sentimen pasar yang akhirnya arah menyebabkan harga mengarah pada satu arah saja. Jika garis terlihat naik, maka situasi dan kondisi para pelaku pasar modal sedang merasakan euforia dan sebaliknya. Jika garis terlihat menurun, hal ini menunjukkan para pelaku pasar sedang dalam kondisi panik, takut, ataupun tertekan sehingga terus menekan harga hingga terus terkoreksi dan turun. Jadi impulsif itu, ini saya gambar di sini ya ibaratnya ya. Nah, jadi impulsif itu ibaratnya yang trennya itu seperti ini, naik satu arah saja, ke salah satu arah gitu ya. Kemudian naik berarti pasarnya sedang euforia, sedang sentimennya sedang baik. Nah, lalu salah satu gerakan impulsif, impulsif juga bisa impulsif turun ya, gitu.
Jadi yang dibahas tentang gelombang impulsif itu seperti ini ya teman-teman ya artinya ya. Nah, kalau ini kan yang turun itu menunjukkan para pelaku pasar dalam kondisi panik, takut, ataupun tertekan sehingga terus menekan harga, terus sehingga terkoreksi dan turun. Nah, jadi kalau naik impulsifnya seperti ini, kalau turun impulsif seperti ini. Oke, lalu ciri-cirinya juga, gelombang impulsif wave ini terdiri dari 5 garis yang bisa terjadi saat pasar sedang uptrend atau downtrend. Oke, tonton aja. Jadi elliott wave ini digunakan untuk melihat kondisi pasar ketika dia sedang uptrend atau downtrend. Jadi keduanya bisa digunakan, teman-teman. Nggak hanya untuk uptrend saja, gitu ya. Nah, impulsive wave adalah gelombang ke-1, ke-3, dan ke-5 sebagai motif. Nanti ini akan saya bahas dalam prakteknya. Lalu gelombang kedua dan keempat adalah korektif. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung nih, aduh dari tadi bahas teori mulu nih. Apa sih ya ada kata-kata 1, 3, 5, kedua, keempat, apa gitu artinya. Nah, jadi saya akan gambarkan sedikit di sini. Saya akan gambarkan sedikit gitu ya. Jadi kurang lebih itu wave itu seperti itu, teman-teman. Ini tren naik ya, saya gambar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Set, set. Nah, jadi ini adalah gelombang ke-1 yang ini teman-teman ya. Ini 1, lalu ini kan ada koreksi teman-teman. Ada koreksi, ini yang 2, lalu naik lagi 3, ini itu wave 3 yang saat naik-naiknya, lalu ada koreksi lagi, itu wave keempat, yang seperti ini, lalu yang terakhir adalah wave 5, ya teman-teman ya, wave arah terakhir suatu saham gitu ya, sebelum akhirnya dia menyentuh koreksi dan ya turun teman-teman ya, kan di mana gimana ya, kalau harga saham itu naik, dia pasti akan turun gitu ya teman-teman ya. Nggak selamanya harga saham itu selalu naik. Pasti ada saatnya di mana dia itu uptrend, ada saatnya juga di mana dia itu downtrend teman-teman ya. Tuh, dan downtrend pun juga bisa dihitung dengan elliott wave ya teman-teman ya. Nah, gitu teman. Oke, jadi aku harap teman-teman ngerti dulu sedikit gambarannya. Jadi di sini aku akan membahas eh, teorinya dulu ya. Oke, lanjut. Eh, Lanjut. Oke. Yang kedua adalah gelombang korektif. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Ada impulsif yang garis 1, 3, dan 5. Nah, sekarang korektif wave itu yang 2 sama 4 ya, teman-teman ya, yang kita bahas ya. Ataukah yang pada saat downtrend gitu. Gelombang korektif. Gelombang korektif adalah ketika tercapainya titik keseimbangan setelah terjadi ketidakseimbangan harga selama periode gelombang impuls terkoreksi. Nah, kecepatan pergerakan harga adalah faktor paling sentral dan merupakan kunci utama pada gelombang korektif. Semakin cepat harga melaju naik, maka harga berpotensi untuk terkoreksi menurun semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika harga menurun begitu cepat, maka potensi untuk harga kembali naik akan semakin terbuka dengan cepat. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung artinya apa? Ya, saya juga jujur, kalau saya jelasin gini, saya juga bingung gitu. Ini artinya apa gitu? Oke, di sini kita ambil dulu ya kata-kata kunci ya teman-teman ya. Gelombang korektif adalah ketika tercapai titik keseimbangan setelah terjadi ketidakseimbangan. Nah, tadi kan kita belajar teman-teman ya. Kalau di gelombang impulsif, itu kan ketika mengarah pada satu ya teman-teman, satu arah gitu. Jadi seperti ini. Ini ngapain ini kotak chart kita buatnya. Nah, ibaratnya ini impulsifnya yang tadi saya jelaskan. Ini impulsif, lalu sedikit turun. Nah, yang turun ini kita namakan korektif. Korektif ya teman-teman ya. Jadi yang artinya korektif itu adalah ketika terjadi keseimbangan antara yang mau beli dan yang jual. Atau bahasa gampangnya atau bahasa sehari-harinya para trader tuh sideways gitu ya teman-teman ya. Korektif itu. Ya, jadi kalau bingung, aduh korektif apa sih? Apa sih? Kayak pernah ingat, tapi apa ya kata-katanya ya? Jadi kurang lebih itu korektif itu artinya sideways ya teman-teman ya. Nah, gitu-gitu. Gitu teman-teman. Oke. Eh corrective wave terjadi setelah impulsive wave tadi yang saya jelaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini kan harus ada impuls dulu teman-teman. Seperti ini ada impulsnya.
Nah, baru dia terjadi korektif seperti ini, teman-teman. Aku harap teman-teman paham ya di sini ya. Tuh. Ya, sama teman-teman. Terjadi juga corrective wave ketika ada impuls. Seperti ini juga. Ini ada impuls ke atas, akhirnya ada koreksi juga. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu adalah arah pergerakan dari corrective waves adalah kebalikan dari impulse waves. Artinya itu apa, teman-teman? Jadi kebalikannya. Kalau seandainya impulsnya itu naik ke atas, berarti korektifnya ke bawah. Dan sebaliknya, kalau impuls ke bawahnya kencang, berarti korektifnya ke atas. Sideways-nya seperti itu ya, teman-teman ya. Tuh. Nggak ada gambar kah? Oke, ini mau saya contohkan sebentar lagi. Oke. Lalu gelombang ini menggunakan huruf A, B, dan C. Oke, jadi mungkin sekian dulu teorinya. Saya akan menjelaskan secara praktek gitu ya, biar lebih jelas dan lebih terarah gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu apakah teman-teman ada yang mau menanyakan dulu di sesi teori dulu ini? Kita melanjutkan sesi teori. Apakah ada pertanyaan sebelum melanjutkan ke sesi praktek gitu? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman. Lanjut, oke, nih bilang lanjut. Kak, mau nanya? Boleh, boleh, boleh. Nanya, ayo. Nanya dulu, nanya dulu. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Mau raise hand? Boleh. Mau chat? Boleh. Apa mau speak up? Jadi kita sama-sama ini ya, diskusi. Nah, ibaratnya di sini tuh anggap aja saya ini sedang melakukan forum diskusi ya teman-teman ya. Tuh. Oke, saya baca dulu pertanyaan dari atas, dari Kak Elva. Cara mengetahui permulaan web 1 gimana? Oke, ini pertanyaannya. Bagus. Nanti akan saya jelaskan di sesi praktek. Oke, panjang gelombang impuls apakah sama? Tidak selamanya sama, teman-teman. Nah, ini akan saya bahas juga di prakteknya. Setelah ini saya akan melanjutkan aturan-aturan gimana cara kita menentukan titik atau garis dasar pada suatu elliott wave. Lalu kata Kak Aska, kalau setelah wave kelima lanjut naik atau gimana Kak? Oke, kalau di dalam teori ini setelah wave kelima dia koreksi turun teman-teman ya, jadi jatuh ke bawah. Oke, dari Kak Arlan, bagaimana kita tahu seberapa besarnya impulsif dan korektif wave-nya? Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Ini kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya Fibonacci. Nanti akan saya contohkan juga. Dari Kak Ardian, penurunan gelombang keempat, apakah harus lebih kecil dari penurunan gelombang kedua, Kak, agar terjadi elliott wave? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga merupakan pertanyaan pertama saya pada saat saya belajar elliott wave ya. Nah, nanti akan ada aturan yang dimana ini bisa menjawab pernyataan ini ya. Lalu, kalau setelah koreksi uptrend, apakah langsung fase impulsif bisa terjadi impulsif downtrend? Bisa. Yang nama, nih teman-teman ya, saya akan sedikit menerangkan. Yang namanya kita berdagang, apalagi di bursa saham ya, kita tidak tahu ya teman-teman ya, apapun yang bakal terjadi. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini dan di pasar saham ini nggak pasti teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Makanya eh, nggak selamanya suatu wave atau sebuah uptrend tuh bisa dihitung dengan Elliott wave gitu. Nah, nggak selamanya bisa ya teman-teman ya. Jadi ya kadang juga ada yang hari ini kelihatannya dia tuh bikin wave-nya bagus, impulsifnya ke atas, lah malah dia tuh ARB berjilid-jilid makan sampai menyentuh impulsif awalnya gitu ya, titik awalnya. Oke, kata Muhammad Hekel, ini tergantung pemilihan sahamnya juga apa gimana ya Kak? Jujur, eh, jujur di sini eh, saya akan membahas dulu bagaimana cara menggaris-garisnya dulu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, tapi untuk fokusnya untuk Fibonacci dan combo Elliott Wave akan ada di kelas selanjutnya. Oke, jadi langsung ya. Aku harap teman-teman udah nggak ada pertanyaan. Di sini aku bakal langsung new share aja ya teman-teman ya. Saya akan new share. Bentar. Saya akan new share dulu. Saya langsung share screen aja ya. Share. Oke. Aku bakal ganti dulu ke Chrome. Aku exit dulu ya teman-teman ya. Nah, ini aku exit dulu. Jadi, oke, exit dulu. Oke, bentar. Oke, apakah screen ini aku terlihat teman-teman? Screen trading view? Apakah teman-teman melihat
screen trading view saya? Kalau kelihatan boleh chat, wah kelihatan Kak, gitu. Boleh, boleh, boleh. Ya teman-teman ya. Oke, kelihatan, kelihatan. Kelihatan Kak? Oke, cakep, cakep. Nah, jadi di sini langsung ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan tentang eh, 3 aturan dasar Elliott Wave. Oke, kita catat dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, impulse wave nomor 3 tidak boleh lebih pendek daripada wave 1 dan 5. Oke, saya dulu, saya keep dulu. Oke teman-teman ya. Jadi di sini kita tahu bahwa impulsive wave 3 tidak boleh melebihi pendek dibanding wave 1 dan nomor 5. Lalu aturan kedua adalah permulaan impulsive wave nomor 2 tidak boleh lebih rendah saat impulsive wave 1. Nah, jadi oke, nanti saya jelaskan. Impulsive wave nomor 4 tidak boleh menyentuh batas tertinggi saat tren naik. Oke, langsung saja kita teori. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah contohnya ya teman-teman ya. Jadi contohnya itu saya akan menggunakan saham saya ada catat sebenarnya. UNTR ya teman-teman ya. Saya ada catat UNTR yang ketemu gitu. Nah, loading. Oke. Jadi Elliott Wave itu kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, mungkin pertanyaannya, loh, kalau garis-garis kayak gini, ya kita semua juga bisa dong main garis-garis gini. Nah, di sini teman-teman yang membedakan tentang garis-garis biasa, suara patah-patah. Oke, mohon maaf, mungkin koneksi ya teman-teman ya. Gimana kalau aku sore sekarang? Udah mendingan belum suaranya? Gimana? Suara aku sekarang. Lancar, aman. Oh, berarti dia nge-lag. Oke, lanjut. Sesuai yang tadi aku bilang ya, aku garis-garis gini, semua orang juga bisa pasti garis-garis gini. Aku jamin juga, kakak kalau cuma disuruh garis-garis kayak gini juga bisa gitu. Mau suruh anak kakak garis-garis juga bisa. Cuman apa gitu yang membedakan teori Elliott Wave dengan kita tarik garis-garis biasa kayak gini? Ini ya teman-teman ya, kita balik lagi kepada aturannya. Aturan pertama adalah, oke, di sini saya tandain dulu ya teman-teman ya. Saya tandain dulu. Saya kasih brush dulu. Ini, fase ini teman-teman ya. Fase ini kita sebut dengan wave 1. Wave 1 tadi kan dijelaskan, di mana di PPT tadi suatu impuls ya teman-teman ya. Impulsnya. Lalu yang ini adalah wave koreksi. Wave koreksi atau corrective wave. Kita sebut ini dengan wave nomor 2. Kita sebutnya dengan wave nomor 2. Lalu dia naik lagi kayak ke atas ini namanya wave 3. Aduh, maaf. Sorry teman-teman ya, agak jelek ya. Ini wave 3. Kalau udah ada koreksi ke sini, kita tandain ini wave 4. Nah, lalu terakhirnya dia ada di wave 5. Oke, teman-teman ya. Jadi, cara menghitung wave yang benar adalah atas, bawah, atas, bawah. Ingat ya, teman-teman ya. Aku ulangin lagi. Atas, bawah, atas, bawah. Jadi, pucuk dari wave 1 itu ada di sini, nomor satunya. Aku delete dulu ini. Aku delete. Udah ya, teman-teman ya. Ini 1. Tadi kan aku bilang atas, bawah. Jadi nomor satunya itu di atas. Ini untuk menghitung uptrend teman-teman ya. Nomor satunya di atas, nomor 2-nya di titik terbawahnya, low-nya. Lalu titik 3 ada di atas, dan titik 4 ada di titik low-nya. Nah, harusnya dia low-nya agak ke sini ya teman-teman ya. Bisa juga ya teman-teman ya. Nah, ya agak ke sini harusnya ya. Oke. Lalu titik 5-nya di atasnya, yang di mana 5 ini harus lebih tinggi daripada 3. Oke, kita lanjut. Aturan yang pertama tadi. Impulsif wave nomor 3 tidak boleh lebih pendek daripada wave nomor 1 dan 5. Teman-teman bisa lihat sendiri kan? Yang garis 3 ini nggak boleh lebih pendek daripada nomor 1 dan nomor 5. Kenapa teman-teman nggak boleh lebih pendek? Nah, karena pada saat teori ini bukan saat teori ini, tapi pada saat penelitian
oleh penemunya itu kalau nggak salah tadi Nelson Elliot, ya dia tuh melakukan riset bahwa wave 3 ini nggak boleh lebih pendek daripada yang lain, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman nemu ini kurang lebih kayak Elliot wave, tapi wave 3-nya itu lebih pendek daripada wave 5, berarti itu batal, teman-teman. Itu telah melanggar 3 aturan khusus yang harus ditepatin dalam Elliot wave. Oke. Itu wave 1 Wenter mengandung berapa swing? Kenapa dijadikan satu wave? Kemudian wave 3. Oke, benar. Ini. Aturannya gimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertanyaan bagus nih tadi. Wave 1, bentar, saya bahas dari atas. Itu wave 1 Wenter mengandung berapa swing? Benar. Set. Ininya ya. Kenapa dijadikan satu wave? Demikian juga wave 3. Set. Ada juga swing. Aturannya gimana? Oke, aturannya adalah bagaimana kita caranya menentukan ya. Nah, caranya adalah baik kita menggunakan combo dengan Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi cara menentukannya itu gimana? Jadi menurut sepemahaman saya teman-teman ya. Jadi ini saya balikan lagi. Menurut sepemahaman saya, yang dimana saya tuh berhasil menggunakan Elliott wave itu seperti apa? Seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini saya akan membahas dulu. Oke. Oke. Nah, kenapa ada beberapa swing dan dia dijadikan wave gitu. Nah, jadi teman-teman tuh juga harus, atau ini saya dulu mohon maaf. Sebelumnya saya akan ngomong dulu bahwa teman-teman itu harus tahu dulu ya teman-teman ya, tentang konsep dasarnya dulu ya teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu kenapa didirikan wave 1, kenapa ini namanya wave 2, kenapa wave 3, wave 4, dan wave 5. Padahal dia tuh bisa juga teman-teman kan, aduh ini siapa yang bikin annotate? Mohon admin tolong dibantu yang annotate ini. Kenapa dia itu, kenapa tadi saya nandai di sini tuh 1, kenapa satunya tuh nggak di sini, kenapa satunya nggak di sini, kenapa saya malah satunya tuh kayak gini. Terus juga kenapa 2-nya di sini, kenapa saya 2-nya nggak di sini. Kenapa 3-nya itu harus di sini, kenapa dia nggak di sini, gitu ya teman-teman ya. Tuh, ada yang annotate, clear all drawing. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu kenapa pertanyaannya. Oke, ini yang annotate mohon ya, mohon ya, Dok, jangan iseng dulu ya, yang annotate. Oke, alasannya adalah impuls itu teman-teman. Jadi ada macam impuls dan macam korektif. Nah, korektif wave itu memiliki 4 pattern ya teman-teman ya. Dan impuls itu seingat saya dia itu memiliki 2 pattern. Ini yang mohon maaf seingat saya. Jadi bisa sharing-sharing ya teman-teman, kalau saya salah bisa dibenerin. Oke. Nah, contohnya itu gimana sih teman-teman? Nah, di sini saya ada comot ya teman-teman ya. Harusnya teman-teman tahu lah ini dari siapa. Oke, jadi di sini adalah contoh dari corrective wave. Ada 4 jenis, zigzag, irregular correction, flat correction, dan triangle correction. Nah, triangle correction ini disebut dengan, atau bahasa gampangnya adalah simple corrective wave, dan sedangkan zigzag correction ini adalah complex corrective wave. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya dulu, saya jelasin dulu. Oke. Nah, tadi kita bahas dulu nih corrective wave-nya. Nah, di sini dia ada, tadi saya bahas, kenapa nomor 2 ini sederhana. Lihat ya teman-teman ya, yang triangle correction. Triangle correction. Nah, dia itu membentuk swing ya teman-teman ya. Di sini kalau saya gambarkan, swingnya dia itu seperti ini, dan dia itu bentuknya seperti ini. Dia itu membentuk triangle kecenderungannya. Nah, ini simple corrective pattern, makanya saya sebut di sini dengan corrective pattern kedua. Lalu juga secara Fibonacci, corrective wave pattern ini harus berada di zona
zona apa ya, golden zone ya teman-teman ya, di golden zone-nya. Golden zone itu adalah di rentang area 0,4 sampai 0,6. Jadi dari garis sini sampai garis sini, jadi dari area sini sampai area sini. Dia kalau masuk ke area 0,7 berarti nggak valid. Oke, jadi ini macam impuls. Kenapa saya bisa menentukan ini corrective wave? Karena ya ada penjelasannya di sini. Corrective wave triangle correction, simple. Nah, lalu untuk menentukan kenapa di sini 1. Nah, karena di sini ada yang namanya, nih, oke, saya nggak ada contohnya teman-teman ya. Saya nggak ada contoh fotonya. Tuh, ada yang chat. 0,356. Yes, benar sekali golden ratio ya. 356. Ya, agak 6, agak 7 gitu ya. Oke. Lalu, kalau nggak salah pola yang pertama itu dia ada yang naik ke atas langsung. Jadi, mana ya? Sini. Jadi impulse wave-nya ada yang satu langsung kayak gini, teman-teman. Lalu ada impulse wave yang dia itu agak sedikit kompleks. Yang dimana dia tuh ada beberapa koreksi. Koreksi juga kayak gini. Gini, lalu dia kayak gini. Ada bermacam-macam tipe teman-teman. Nah, tapi yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah dia mencoba suatu triangle, teman-teman. Gitu. Ini berdasarkan pemahaman yang telah saya lakukan ya, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau sedikit agak berbeda dengan teori yang di luar, ya mohon maaf gitu ya. Karena di sini saya suksesnya menggunakannya seperti apa, ya di sini akan saya terangkan. Kan percuma juga. Mungkin teorinya ABCD mungkin teorinya ABCD di luar. Cuman kalau saya pakai nggak sukses, teori ABCD kan sama saja. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya saya menggunakan ABCD-nya tersebut, teman-teman. Nah, karena tadi kan saya jelasin, kalau ini disambungin, dia memiliki pattern seperti ini, teman-teman ya. Jadi pattern itu cuma 2, setahu saya kalau impulsif. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Gitu. Nah, tapi yang kita harus lihat adalah bagaimana ukuran dia itu naik ke atas ya, teman-teman. Ukurannya gitu ya. Jadi ya eh, perbandingan dengan banding sama yang kecil gitu, teman-teman. Jadi perbandingan ukuran sih kalau saya sebenarnya tekniknya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu, teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi pada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Oke, di sini saya akan lanjutkan ya PPT-nya ya. PPT-nya. Oke, wave 1. Para pelaku pasar melakukan aksi beli karena harga dianggap sangat murah. Dan nilainya harga pada saat tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membeli sahamnya. Nah, itu juga alasannya teman-teman mengapa wave 1 ini arahnya uptrend sebelum dia tuh melakukan koreksi ya, teman-teman ya. Gitu. Lalu yang apa sih yang terjadi di wave 2? Di wave 2, para pelaku yang sudah membeli pada wave 1 merasa harga sudah terlalu mahal dan memutuskan untuk meraih keuntungan atau merealisasikan profitnya dengan menjual saham yang telah dibeli sebelumnya. Sehingga akibat dari harga bergerak turun, namun tidak benar-benar terkoreksi, karena ada juga yang membeli saham tersebut. Nah, jadi artinya itu apa, teman-teman? Aku gini nih, aku mau nanya, teman-teman, yang ikutin Zoom ini. Siapa di sini yang ingin berdagang saham dan mendapatkan keuntungan? Siapa? Pasti semuanya kan, teman-teman. Tujuannya itu ya kita berdagang saham, bertransaksi saham, trading saham, itu pasti tujuannya satu, nggak lebih, itu mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia bilang, ya nanti buat investasi jangka panjang, jangka tua, ya berarti kan intinya sama-sama satu, mendapatkan keuntungan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi pada wave 1, orang ini sudah beli, teman-teman. Orang ini mungkin sudah beli di range area sini, teman-teman. Di range area sini. Oke? Nah, orang yang beli di area sini, atau mungkin di area sini, teman-teman, pada saat wave 1 ini, gitu ya, teman-teman ya, akan menjual sahamnya, ya karena mereka sudah beli di harga yang murah. Ketika harga yang naik, ya kenapa mereka nggak jualan aja gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan terkoreksinya suatu harga, dan membuat suatu wave, yaitu wave kedua. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli saham itu ya pasti naik, kalau turun ya, kalau seandainya banyak yang ngejual juga pasti banyak yang kalau banyak yang ngejual juga pasti harga sahamnya turun.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang terjadi pada wave 1 dan wave 2. Lanjut wave 3. Lanjut wave 3 ya. Maaf. Lanjut wave 3. Wave 3. Gelombang yang paling panjang dan paling kuat pergerakannya. Harga lebih tinggi dari gelombang pertama karena menarik minat para pelaku pasar secara lebih luas. Oke, jadi di sini ya terbukti teman-teman ya sesuai 3 aturan elite wave itu. Yang pertama itu aturannya, yang 3 itu nggak boleh lebih pendek daripada 1 dan 5. Nah ini terbukti sesuai dengan penjelasannya tadi. Jadi di sini benar-benar ya mungkin market maker ya melakukan tarikan harga yang yang kurang lebih ya akan membentuk wave 3 ini teman-teman. Gitu. Ini yang terjadi di wave 3 teman-teman ya. Jadi kemungkinan market maker-nya itu melakukan tarikan sehingga eh, partisipasi retail itu menjadi akan lebih tinggi teman-teman dibanding dengan wave 2 gitu. Kalau di wave 1 ini ya mungkin retail isinya 20 sampai 30%. Saya hitung di sini 20 sampai 30%. Namun ketika wave 2 sampai wave 3 partisipasinya sudah mencapai 50 sampai 60%. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kakak, wave 3 tidak boleh rendah daripada wave 5, tapi di chart wave 5 lebih tinggi. Nah, sabar teman-teman. Nah, wave 5 itu ntar saya jelaskan dah. Oke. Lanjut, apa yang terjadi di wave keempat? Wave keempat adalah harga terkoreksi karena banyak yang merealisasikan keuntungan akibat harga melambung tinggi pada wave 3. Biasanya penurunan pada wave ini hanya sedikit saja. Di lain sisi, karena harga hanya turun sedikit, maka banyak para pelaku pasar melakukan aksi beli atau spekulasi buy. Nah, jadi yang terjadi di wave 4 adalah, nah, seperti itu teman. Bayangin teman-teman belinya di sini. Teman-teman belinya di sini. Harga sudah melambung tinggi teman-teman. Teman-teman kalau secara ruler ya, saya ukur, teman-teman sudah profitnya hampir ya 20% lebih lah kita hitung ya. Kalau teman-teman belinya di sini. Nah, kalau seandainya lihat ada candle merah kayak gini, siapa sih teman-teman yang nggak pengen coba jual? Pasti mikir gini, aku beli dari harga bawah, ini harganya udah naik tinggi banget. Wah, tinggi banget, yaudah lu jualan lah, ketinggian nih harganya, gitu. Kan banyak ya teman-teman yang spekulasi yang kayak gitu. Nah, jadi ini yang membentuk wave keempat, turun seperti ini. Nah, lalu di wave 4, di wave 4 ini pasti banyak banget teman-teman yang melakukan spek buy. Nah, spek buy ini ditujukan untuk berharap untuk harga eh, melambung lebih tinggi ya teman-teman ya. Seperti di wave 5. Nah, tapi tadi ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kakak, wave 3 tidak boleh lebih rendah daripada wave 5. Tapi di chart wave 5 lebih tinggi. Iya kah? Apakah tadi PPT-nya salah? Bentar, 3 aturan dasarnya. 3 tidak boleh lebih pendek. Nggak ada itu teman-teman ya. Nggak salah teman-teman. Nggak ada tuh. Jadi ini PPT-nya benar ya. Oke, jadi saya terangkan aja ini ya. Nah, lalu apa sih teman-teman yang terjadi di wave 5? Apa? Pendek Kak, bukan lebih rendah. Oke, terima kasih yang udah ngejelasin. Lalu apa sih yang terjadi di wave 5? Yang terjadi di wave 5 adalah euforia terjadi pada wave ini, sehingga harga melonjak. Padahal bila dicermati, pada wave ini harga sudah terlalu mahal. Dan di sini dimulai dengan teori ABC. Nah, teori ABC itu adalah teori downtrend ya teman-teman ya. Jadi di sini A, di sini B, di sini C-nya. Gitu. Nah, tapi teman-teman juga pasti bingung lah. Gimana apalagi yang benar-benar masih awam main saham, awam berdagang saham juga pasti bingung kayak tujuan utamanya elite wave ini apa sih teman-teman? Nah, di sini aku akan menjelaskan keunikan dari elite wave. Kenapa elite wave ini menurut aku unik? Karena disinilah pasar cermin teman-teman. Beginilah pasar saham itu tercermin. Dia benar-benar sebenarnya suatu saham, suatu pergerakan harga saham itu ya kurang lebih ya nggak jauh-jauh dari kayak gini pergerakannya. Oke, itu di sebelah kanan wave 1, 2, 3, 4, 5 apa ya? Itu kalau kejadian kan. Oke, saya akan jelaskan. Nah, sebenarnya kurang lebih pasar itu bergerak seperti ini teman-teman. Jadi ya dia awalnya naik. Di sini kita sebut market maker ya, karena yang menggerakkan harga saham itu
menurut saya itu sebuah market maker. Kita jangan sebut bandar, karena bandar itu konotasinya lebih negatif ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan lebih menyebutnya dengan market maker. Market maker beli saat di sini teman-teman. Contohnya, di harga masih koreksi ya teman-teman ya. Lalu dia coba teman-teman naikkan sampai ke wave 1. Kalau teman-teman tahu, tadi yang saya jelaskan, partisipasi retail yang di sini teman-teman, di wave 1, itu tadi kan 20-30%. Nah, ketika harga wave 2 turun, kita anggaplah angka pastinya 25%. Wave 1 ini 25%. Lalu karena terkoreksi, banyak retail yang melakukan profit taking. Jadi sehingga partisipasi retailnya menjadi 15%. Ya, kalau profit taking kan pasti pada banyak yang jualan ya teman-teman ya. Nah, lalu naik lagi. Ketiga, di mana market maker melakukan tarikan harga yang cukup agresif dan tinggi ya teman-teman ya. Nah, di sini partisipasi retail dari yang 15% sudah menjadi 50% sampai 60%. Nah, disinilah rata-rata para trader saham itu untung ya teman-teman ya, di area ini. Di sinilah sebenarnya area yang banyak trader itu banyak untung. Lalu di wave keempat ini jujur teman-teman ya, di wave 4 ini teman-teman harus agak berhati-hati teman-teman. Karena secara fakta data merilis bahwa trader itu kehilangan uang, lebih banyak kehilangan uang di wave 4 teman-teman. Banyak trader yang lebih kehilangan uang di wave 4. Ya, jadi sebutnya wave 4 ini wave yang dimana partisipasi retailnya dari yang 60%, 50%, 60% mungkin sudah jadi 40% kayak gitu teman-teman. Dan di wave 5 ini, euforia terakhir, tarikan terakhir. Nah, biasanya di sini orang pada berbondong-bondong beli kan. Di sini biasanya banyak banget berita ngeluarin kayak wah saham UNTR bagus nih di sini, di daerah-daerah sini gitu. Nah, di sini titik euforianya. Nah, di sini juga biasanya retail baru dikarungin sama market maker. Nah, itulah. Sebenarnya market itu tercermin seperti ini teman-teman, kurang lebih. Tercermin dengan menggunakan elliott wave. Nah, lalu setelah 1, 2, 3, 4, 5, ada apa lagi sih teman-teman? Ada yang namanya teori ABC setelah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi setelah naik, tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman di awal, harga saham nggak selamanya naik. Setelah harganya naik, pasti dia akan turun. Nah, turunnya itu gimana? Seperti itu teman-teman, arahnya. Jadi kan arahnya benar-benar turun kan teman-teman, kelihatan. Nah, jadi di sini kita bikin sumbu. Kan tadi saya jelaskan juga, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Pucuk atas, pucuk bawah, pucuk atas, pucuk bawah, pucuk atas. Berarti wave A-nya ada di pucuk bawah ini teman-teman. Di sini wave A ya. Aduh, gimana terus A di sini ya? A. Oke. Jadi di sini ada A. Lalu wave B-nya, pucuk B-nya itu di mana? Pucuknya di sini. Tadi kan saya selalu bilang ingat aturannya. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Gitu. Nah, itu. Atas, bawah, atas, bawah. Berarti C-nya di mana, teman-teman? C-nya ada di sini ya. C-nya. Ini saya tandain dulu C. Oke. Nah, C di sini. Nah, selesai. Seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini sebenarnya sedang mengulangi lagi, teman-teman. Ini sedang mengulangi lagi ya. Dan ya, seperti itu, teman-teman. Sebenarnya. Apa ya? Pengertian sederhananya tentang Elliott Wave. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, ya aku harap teman-teman sih nggak bingung ya tentang dengan apa yang aku jelaskan. Karena jujur teori Elliott Wave ini sudah termasuk dalam teori yang levelnya kalau 1 sampai 10 saya anggap Elliott Wave ini level 8 sampai level 9. Sudah cukup sulit ya teman-teman ya Elliott Wave itu. Karena di Elliott Wave itu kita benar-benar cuman ngitung kayak gini doang teman-teman. Nah, lalu untuk kombinasinya bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement dengan Elliott Wave itu akan dibahas di kelas selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi setidaknya pada materi ini aku hanya ingin menjelaskan apa sih itu Elliott Wave dan bentuknya itu kayak gimana. Oke ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi
Aduh bosen nggak sih main. Di sini aku sudah catat juga teman-teman, ada contohnya raja juga, saham raja ya teman-teman ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu 5-nya nih bisa saya hitung dengan menggunakan Fibonacci retracement dan memiliki target kurang lebih ada di sini teman-teman. 1, 3, 15 itu secara Fibonacci retracement. Namun golden zone-nya sudah dari sini teman-teman ya. Jadi sebenarnya di range area 1165 sampai 1315 ini sudah agak danger. Itu kalau menurut temuan saya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman untuk jangan terlalu banyak memperhatikan saham raja karena cukup rawan ya. Cukup rawan sekali. Karena di sini teori LTV lumayan valid teman-teman. Yang di mana tiganya itu panjang banget, satunya kayak seperti ini ya teman-teman ya. Sepertinya contohnya ada raja. Lalu contohnya ada bumi. Bumi ya. Saham sejuta umat, sahamnya Moge. Gitu. Nah, di sini sudah membentuk. Nah, kenapa saya garisnya di sini? Karena saya menggunakan line ya teman-teman ya pada saat analisanya ya. Jadi kalau pakai line itu lebih tercermin banget ya teman-teman. Nah, terus ada yang bilang itu wave wave 5-nya sama wave 3-nya panjangnya hampir sama gitu. Enggak, teman-teman. Tapi kalau dihitung wave 3-nya eh, kita hitung 73% dan wave terakhirnya ada di cuma 35%. Tuh. Nah, jadi bumi ini sebenarnya udah agak koreksi ya teman-teman ya. Nah, bumi ini akan bagus ketika di level harga segini teman-teman. Akan bagus di level harga ya kurang lebih segini teman-teman. Ini harga bagus ya, bumi itu. 197 sampai 176. Di sini merupakan area di mana akan terbentuknya yang A tadi. Setelah 1, 2, 3, 4, 5. Di bumi. Lalu ada contoh juga saya ada di Arko. Nah, Arko sebenarnya nggak terlalu valid teman-teman. Cuma di sini saya buat bentuk perumpamaan sederhananya. Kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Valid ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B, ini C-nya turun. Seperti itu. Lalu contoh terakhir saya ada nemu di saham tech. Gitu. Nah, wave 1, 2, 3, 4, 5, dan A, B, C. Turun ya teman-teman ya. Valid. Oke, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, bingung, ya kita sama-sama sharing lah. Kalau saya salah, ya teman-teman bisa sharing juga salah saya apa. Dan kalau seandainya teman-teman nggak ngerti, ya di sini saya terangkan gitu ya. Oke, pertanyaannya. Oke, bagaimana cara prediksi bahwa akan terjadi elite wave pada di fase 1 atau kedua? Nah, pertanyaannya bagus. Just a fun fact, teman-teman. Just a fun fact bahwa mana ya? Bentar, saya pet seperti ini. Oke. Wave 1 ini nggak bisa diprediksi sama sekali. Sama sekali nggak bisa diprediksi. Karena wave 1 ini gimana ya teman-teman ya? Emang secara hukumnya nggak bisa diprediksi. Karena dia mau bergerak kemana dulu kan kita harus tunggu. Kan lebih kayak seperti itu kan teman-teman. Kita nggak bisa menentukan wave 1 ini tinggi mau seberapa. Kalau taunya dia arah 10 kali kan kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk menentukan akan terjadi wave 1 ini tingginya seberapa ya kita nggak bisa tebak. Nah kita baru bisa menebak elite wave itu ketika sudah berada di fase kedua. Nah tadi kan ada aturannya. Ada aturannya teman-teman ya. Aturannya. Aturannya itu adalah mana nih ya? Impulsif permulaan impulsif wave nomor 2 tidak boleh lebih rendah pada saat impulsif wave nomor 1. Nah, artinya gimana? Batas koreksi dari wave 2 ini nggak boleh lebih rendah daripada permulaan wave 1-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya saham itu udah mantul nih di harga kayak gini, teman-teman, udah mantul agak naik ke atas, wah, udah bisa tentu ini. Berarti ini sudah akan membentuk elite wave, yang dimana di sini adalah wave 1-nya, dan di sini adalah wave 2-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Tadi saya selalu ingatkan, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, atas, bawah, atas, bawah. Pucuk atas, pucuk bawah, pucuk atas, pucuk bawah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi aturannya, saya simpelkan lagi, aturannya itu adalah wave 2 nggak boleh lebih rendah daripada wave 1 ini, permulaannya. Lalu, wave 3 harus lebih panjang daripada wave 1 dan wave 5. Dan yang terakhir adalah harga wave 4 ini nggak boleh lebih rendah daripada
permulaan wave satunya di sini, puncak wave satunya. Nah, biasanya tuh kalau di forex teman-teman ya, kalau seandainya contoh ya teman-teman ya, kalau seandainya dia tuh koreksinya sampai sini teman-teman, sampai sini ya. Nah, biasanya di sini banyak orang yang melakukan aksi buy. Nah, kalau di forex tuh kurang lebih tuh kayak gitu teman-teman, digunakannya teori Elliott wave. Tuh. Oke, oke, aku harap menjawab ya Kak Erli ya. Dari KI Bank, bisa juga nggak wave 3 itu di wave 5? Karena kalau benar demikian, wave 4 pas tertahan support dan wave 1 tertahan garis MA. Nggak bisa teman-teman. Karena tadi ada tiga aturan pastinya ya teman-teman ya. Yang di mana wave 3 itu harus lebih panjang daripada wave 1 dan wave 5. Nggak bisa teman-teman. Kalau wave 5 itu jadi wave 3. Kalau seandainya wave 5-nya jadi wave 3, berarti nggak valid. Sesederhananya seperti itu teman-teman. Edit wave-nya. Kelas Fibo-nya kapan kakak? Nah, nanti akan dijelaskan ke Kogazi ya. Aku sebutnya Koko Gazi. Oke. Kak, nanti dikasih link rekaman ya? Dikasih. Ntar. Maaf, aku nggak maaf, aku nggak pasti, tapi nanti dijelasin sama Kogazi ya. Harus day, weekly atau monthly? Pertanyaan bagus. Ini sekalian teman-teman ya. Sharing aja. Sebenarnya teman-teman ya, untuk menentukan impuls harga, jadi kayak harga impuls itu pantulan ya. Untuk menentukan pantulan harga seperti ini teman-teman, akan lebih bagus menggunakan time frame di atas H4. H4 itu artinya 4 hour ya teman-teman ya. Di atas 4 hour. Biasanya kalau pantulannya terjadi di atas 4 hour, itu pantulannya lebih valid teman-teman dibandingkan dengan 4 hour ke bawah. Begitu ya. Jadi kalau harus day, weekly, atau monthly ya bisa aja teman-teman. Yang penting akan direkomendasikan minimal itu H4, H4, dan ya minimal H4, di atasnya ya terserah ya teman-teman ya. Kak, coba BRPT apakah sudah membentuk wave 2 ke wave 3? Ntar BRPT dari itu Pasifik. Wave 2 dan wave 3. Aduh, jujur teman-teman ya, saya sebagai praktisi pasar saham pun kurang terlalu suka menggunakan elite wave karena di bursa saham kita itu harganya terlalu semena-mena digerakkan oleh market maker. Kalau sama bandar asing itu lebih cenderung lebih nurut sama aturan ya, aturan teknikal. Kalau sama bandar lokal, aduh, kadang ARB bisa jadi arah gitu ya. Aduh, di sini saya kurang bisa ngeliat ya teman-teman ya, ada base-nya ya. Tapi di sini saya bisa ngelihatnya, oh di mananya nih ya? Kalau boleh tahu di mananya? Maaf, dari mana ya pertanyaan? Kalau boleh tahu di mananya ya? BRPT-nya wave 2 dan wave 3. Nah, oke, kalau boleh tahu ya di mana? Saya nggak melihat sama sekali sih di sini. Karena saya juga kurang pintar sebenarnya melihat untuk elite wave. Karena jarang kepake teman-teman kalau di bursa. Yang kayak support resistan itu malah lebih pasti. Kalau suka support resistan malah lebih ketahuan. Wah, ini resistan, udah jual aja gitu. Supportnya di sini. Wah, kepantul support dia buy aja. Lebih cepat teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, wave 2 boleh nggak sama sama dengan wave 1? Yang penting nggak boleh lebih rendah. Tadi yang aku bilang ya. Kalau dia lebih rendah, batal. Tembus sedikit weeknya, batal. Kak, panin. Terlihat seperti alat wave kedua. Bisa tolong lihat. Coba panin. Panin. Kita ubah dulu ke candle ya. Wave 2 itu berarti yang dia sudah turun. Oh, kamu cobanya berarti kayak gimana ya? Kamu ngeliatnya gimana ya? Kalau ada juga sih visionnya mungkin kayak gini ya. Aku harap sama ya vision kita ya. Jadi kurang lebih gambarnya itu dia kayak gini. Tuh. Ini sedang koreksi ya teman-teman ya. Menunggu naik ke atas ya teman-teman ya. Menunggu naik ke atas. Kalau vision kita sama, Kak Dewi, saya bisa bilang ini boleh atau boleh ya. Harus ini coba saya ukur dulu. Candle dulu. Candle. Masuk golden zone-nya. Valid. Kalau kata saya seperti itu. Harap sama ya Kak Dewi ya. Ini lagi
1, 2, 3, 4. Ini lagi koreksi ya teman-teman ya. Bisa aja melakukan spekulasi buy, panik. Sebelum nanti kita jual di wave kelimanya yang terakhir. Ini bisa teman-teman. Oke. Kariki, posisi terbaik untuk melakukan buy di wave berapa ya Kak? Apakah wave 2 sedang menuju wave 3 dan buy dilakukan saat menembus resistance wave 1? Oke. Menurut saya teman-teman ya, akan lebih bagus kita membeli pada saat wave kedua. Karena kalau wave kedua itu ya teman-teman ya, tadi kan dijelasin ya, kalau bahwa wave 2 itu nggak boleh rendah daripada permulaan wave 1. Berarti resikonya terukur teman-teman. Resikonya itu terukur, kurang lebih. Dia tuh punya resiko, dia punya resiko yang lumayan terukur kalau seperti ini ya. Soalnya kita tuh, apalagi nih, ini sekedar tips and trick bagi saya, bagi teman-teman ya. Posisi terbaik itu sebenarnya buy di wave 2. Kenapa? Karena yang pertama, resiko lebih terukur. Jauhnya itu seperti apa. Dan cenderung pada wave kedua ini sudah membentuk penan, membentuk banyak support. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gini, wave kedua juga udah bikin penan kan. Ya. Dia bikin descending triangle, ascending triangle. Saya nggak hafal namanya. Yang penting dia ada bikin pola kayak gini. Kan ini udah kelihatan banget ya. Tapi sedangkan kalau kita beli di wave 4, dia memiliki resiko gagal ya teman-teman ya, elliott wave-nya. Kalau elliott wave gagal, ini bisa teman-teman pecah ke sini. Resikonya lebih parah. Bahkan lebih parah lagi pecah ke wave 1. Nah, jadi saya akan lebih sarankan untuk membeli di wave 2 karena risikonya lebih terukur dibandingkan kita beli pada saat wave 3 pada saat naik-naiknya atau pada saat koreksi di wave keempat. Kayak gitu. Tingkat keberhasilannya kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, aku harap dari Kak Riki terjawab, akan lebih bagus kalau kita tuh bagi di wave kedua. Lalu Kak Nur Hayati, kita bisa menentukan elliott wave dilihat dari kode wave 2-nya. Kalau emiten poli, aduh, coba kita lihat bersama ya teman-teman ya. Poli. Oh, dia kayak gini. Poli. Oh ya, benar. Karena seperti ini teman-teman ya. Kan turun, pucuk bawah, 1, 2. Nah, saya ukur lagi. Saya ukur zona korektifnya. Wah, ini agak sedikit takut nggak valid ya. Coba kalau dia itu korektifnya ini agak di sini teman-teman. Agak bisa masuk di area golden ya teman-teman ya. Ini agak bahaya sebenarnya. Lebih banyak, candle lebih cenderung nggak banyak di golden areanya. Ini akan lebih bahaya juga kalau kata saya. Tapi kalau view saya tentang poin ini gimana, ya menunggu konfirmasi saja sih. Kalau ini resistannya jebol, bisa. Jebol maksudnya melanjutkan ya, karena ini agak rawan ya, candle kayak gini ya. Karena cuma selisih berapa poin doang. Sisi 1 poin doang ini. Nah, 1 poin agak bahaya ya. Kasihlah 2 poin, 3 poin. Nah, barulah saya bisa bilang itu bagus. Oke, kalau downtrend gimana Kak? Elliott wave-nya? Elliott wave-nya ya sama teman-teman bentuknya. Jadi, saya kembali lagi ke mana ya? Sama apa ya yang sedang downtrend? Contoh. Wah, pokoknya kalau saya belum nemu contohnya nih, kalau saya cari satu-satu kan agak ribet ya. Pokoknya kalau ada downtrend ya dibalik saja. Tapi dia itu posisi turun. Jadi kurang lebih itu dia bentuknya, kalau naik kan tadi dia bentuknya seperti itu teman-teman. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, lalu koreksi sedikit di sini. Nah, kalau pola downtrend-nya seperti apa teman-teman? Ya kita ngitungnya dari sini teman-teman. Jadi anggap aja di sini tuh satunya teman-teman ya. Kayak gitu. Itu menurut pemahaman saya. Dan yang telah saya berhasil tuh ya kayak gitu teman-teman. Jadi saya biasanya menggunakan satunya tuh udah di sini teman-teman ya. Tuh. Namun kita dulu ABC-nya. Kan setelah 1, 2, 3, 4, 5 ada ABC. Nah, kalau seandainya saya itu masih di bawah turun terus, ya udah. Berarti kita tarik aja yang tadi 1, 2, 3, nanti kalau ada naik pantulannya keempat gitu. Jadi saya menggunakan cara kayak gitu. Bris sudah ABC, sekarang awal mula wave 1, kita buka Bris. Kita buka di Bris. Coba ya. Bris. Ya. Sudah ABC. Nah, saya cari visionnya dulu ya teman-teman ya. ABC itu berarti dia ada di... Wah, saya nggak nemu ya teman-teman ya.
mohon maaf nih, karena beda mata ya. Mohon maaf. Kalau dikasih gambarnya malah lebih bagus lagi. Tipe gas atau hadromin, apa ya? Coba cek dekon, apakah sudah terbentuk air wave-nya dan sudah di fase mana? Coba kita lihat cekon. Nah, ini pertanyaannya mulai banyak ya. Pertanyaannya mulai banyak. Oke, aku akan balasin dulu. Karena kalau saya ngasih tahu, teman-teman nanya di emiten ini, ntar gak ada habisnya gitu ya, deh. Coba cekon. Apakah sudah terbentuk air wave, Mas? Dan sudah di fase mana? Dia bisa trend. Saya anggap ini bisa naik tapi turun. Saya anggap dari sini. Coba. Nah, kalau saya bilang ini wave 5, saya ukur dulu ya teman-teman ya. Tapi di sini katanya wave satunya agak panjang sih. Karena ini pucuk bawah satunya juga jauh. Ini berapa? 61%. 61%. Ini kalau ruler 60%. Kurang valid ya, kurang mencerminkan valid sebenarnya kalau kata saya. Selisihnya tipis banget. Mungkin kalau yang detail bisa, cuman kalau saya lebih suka ngeliatnya yang agak gede gitu ya teman-teman ya. Jangkanya. Kalau kayak cuman kayak tadi selisih 1%, selisih 2%, wah saya agak ragu juga mau bilang itu valid atau enggak ya. Oke, jadi pertanyaannya untuk pertanyaan emiten mungkin saya nggak bakal jawab lebih banyak dulu. Saya bakal coba yang lebih mendalami materi ya pertanyaannya ya. Boleh share angka Fibonacci untuk corrective wave-nya nggak kakak? Angka Fibonacci ya normal teman-teman. Seperti ini aja Fibonacci-nya. Nah, tapi yang kita gunakan adalah golden area-nya. Tadi kalau nggak salah ada teman yang udah ngasih tahu golden area-nya. Area. Tadi mana yang bilang golden area? Nih, golden area atau golden ratio. Kata Bang Ibeng. Thank you Bang Ibeng. Tuh, saya forward lagi. Maaf. Everyone in meeting. Nah, golden ratio. Itu. Jadi gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau nggak bisa nentuin awal wave, berarti kita harus lihat supply demand-nya dan volume-nya, Kak. Nggak bisa nentuin awal wave, berarti kita harus nentuin supply demand dan volume-nya. Nggak bisa nentuin awal. Bisa sih, bisa. Cuman kurang ya. Saya bilang bisa aja. Ini bisa, berpotensi bisa. Cuman kevalitannya tidak terjamin. Kak, info, aduh, untuk emiten saya stop dulu karena nggak ada habisnya. Kak, ada cara cara share screening saham nggak? Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana caraku share screening saham, bagaimana juga caraku cari menu, teman-teman nanti bisa ya lebih lanjut ya, tanya lebih aku lebih lanjut. Nanti akan jelaskan kepada Kogazi. Halo Kak Erli, bagaimana cara kita tahu suatu saham sudah membentuk elite wave fase kedua supaya kita bisa buy di fase kedua? Bagaimana cara kita tahu akan membentuk elite wave? Ini teman-teman, tadi saya udah kasih gambar ya, contohnya ini merupakan pattern koreksi. Nah, biasanya di wave kedua itu koreksinya 60 sampai 80% dia itu membentuk simple correction, cenderung membuat triangle. Seperti ini teman-teman, yang membentuk descending triangle atau membentuk pennant, dia itu kurang lebih cenderung membentuk ini teman-teman. Jadi harusnya kalau dari wave 2 itu udah mulai kelihatan ya, dia itu ngebentuk pennant gitu. Gitu, aku harap terjadi Kak Erli ya. Jadi ya kalau pas pennant ya kita pintar-pintar aja. Berarti kan kalau pas pennant ya kita bayinya ya di sini, di sini, di sini. Jangan kita bayinya di sini gitu ya. Jadi benar-benar harus dipadukan ya teman-teman ya. Oke. Lalu oke. Jadi kita sudah masuk. Jadi itu sudah masuk. Jadi kita sudah masuk, sudah breakout dari resistance satu. Wah, ini saya nggak jelas. Coba ITMG sekarang kita ada berapa ya? Dan sudah wave berapa? Ini lagi mencoba untuk naik ya. Sudah wave 1 2, masalah tadi saya lihat. Kalau puncak ada 2 sama tinggi seperti Pegas. Apakah kita kalau puncak ada 2 sama tinggi seperti Pegas, apa yang kita pakai puncak terakhir? Iya, harus puncak terakhir. Pokoknya ya, tadi saya bilang atas atas bawah atas bawah atas bawah. Jangan pakai 2 puncak yang bersamaan ya. Kalau saya TMG kan double double top, Pegas itu double top. Itu kan harusnya nggak valid, harusnya kan dia lebih tinggi yang sebelum double top ini. Coba kalau lebih tinggi harusnya lebih valid. Nah, jadi mungkin ini dulu ya. Aku bakal lanjutin dulu teorinya.
Oke, jadi nunggu elliott wave ini, nunggu rebound reversal carry wave 2. Yes. Tuh. Para teman-teman ngerti ya. Oke. Aku bakal lanjut ya teman-teman ya, untuk sedikit teorinya, untuk menambah wawasan. Tuh. Lalu eh, lalu penerapan elliott wave untuk harga memprediksi harga. Trader proporsional akan menggunakan impulse wave dan mencari keuntungan di sana. Kemudian mereka akan memetakan corrective wave untuk mengantisipasi pergerakan arah dan pergerakan turun dari suatu saham. Gitu ya. Jadi nggak ada yang terlalu spesial dari materi ini. Praktekkan kita sudah. Lalu saya juga akan memberikan tips mahir, bagaimana cara mahir dalam elliott wave. Yang pertama adalah, tunggu saya screen-nya ke ini dulu ya. Share. Harusnya terlihat ya teman-teman ya. Nah, ada tips mudah mahir menggunakan elliott wave. Yang pertama, pelajari secara berulang, praktekkan apa yang sudah dipelajari, wajib taati 3 aturan dasar elliott wave. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Mau elliott wave bentuk apapun, kalau dia itu nggak turut terhadap 3 aturan, berarti batal elliott wave-nya. Lalu kalau Anda ragu, Anda merasa salah ya, tanyakan saja gitu kepada orang yang lebih ahli ya gitu teman-teman ya. Harap teman-teman ngerti ya. Oke. Jadi mungkin materi aku udah sih. Mungkin segini aja ya teman-teman. Nggak terlalu banyak materi aku. Coba untuk Kogasi mungkin bisa Ya, dikasih Muhammad. Kogasi masukannya. Oke. Thank you semua. Oke. Baik, dari sini saya izin untuk ambil alih ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus. Oh maaf teman-teman, ada kesalahan teknis yang dimana Kogasi terdisconnect. Mungkin sebentar aja akan join ya teman-teman ya. Nah, Kogasi akan menerangkan materi yang lumayan penting nih. Jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin sebentar lagi join ya teman-teman ya Kogasinya. Mohon maaf. Kesalahan teknis. Yang namanya kesalahan teknis ya, apalagi dalam masa internet seperti ini ya. MGM. Coba. Oke, ini saya lihat. Oke. 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 Ada suara. Oke. Karena sambil menunggu Kogasi, saya akan open pertanyaan atau teman-teman. Akan open pertanyaan yang berkaitan dengan teorinya. Jadi nggak berkaitan, nggak saya, gimana, pertanyaannya, Kak, tolong dong, friend, liatin ini. Jangan ya, teman-teman ya. Tapi yang lebih ke teorinya secara langsung. Jadi kita benar-benar bahas materinya gitu ya. Untuk saham friend dalam candle daily, apakah sudah bentuk wave 5? Aduh, kalau saya jawab pertanyaan seperti ini, nanti nggak ada habisnya ya. Nanti pada nanya semua. Tadi saya juga ada skip banyak kan di atas. Jadi kalau bisa agak lebih materi aja ya. Nah, tapi ini singkat saya nggak buka chart sama sekali ya. Wave 5 trend dah lumayan masuk ke wave 5. Wave yang potensi koreksi, sama kayak bumi kurang lebih. Tapi kalau bumi itu lebih ya, lebih. Kalau bumi kan udah kelihatan banget itu, dia udah terbang tinggi. Dan aku juga dapat info insider, kalau harganya juga bakal maksimalnya itu 250-an. Nah, tapi kemarin tentunya di 246 doang. Jadi aku anggap itu udah valid ya. Itu sih. Ini insider info kalau dari aku. Bener-bener ini bener atau enggak ya? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi ya, teman-teman harus agak aware yang punya saham bumi. Apakah teori untuk mengukur estimasi panjang wave 5? Apakah ada teorinya? Ada. Dengan menggunakan Fibonacci. Nanti akan dilanjutkan di kelas selanjutnya. Oke, kalau tidak salah tadi Kogazi sudah bergabung ya. Oke, kalau udah ada Kogazi boleh. Berarti menentukan alurnya menurut vision masing-masing. Saya lebih setuju seperti ini. Saya lebih setuju.
Tuh, coba. Oke, orang tadi kogasi kalau nggak salah sudah ada ya. Halo, selamat malam. Suara saya masuk nggak? Masuk kedengaran jelas, kogasi. Oh. Tadi mohon maaf sebelumnya karena saya lagi sedang di luar negeri, ada sedikit trouble jaringannya sehingga laptop saya juga tiba-tiba tidak bisa digunakan. Jadi untuk backup mohon maaf saya baru bisa bergabung menggunakan handphone. Ya, saya ingin menjelaskan lanjutannya dari apa yang telah diajarkan oleh Ko Krisna ya. Bahwasanya untuk kalian semua, kalian akan dapat mengikuti kelas lanjutan daripada kelas Elliott Wave ini, yaitu kelas kombinasi hebat Fibonacci dan Elliott Wave yang diadakan oleh Ruang Sampah 3 pada tanggal 25 September. Dan ini gratis ya, registrasinya gratis. Mungkin bisa dicatat atau mungkin nanti ketika admin kami dari Ruang Sampah 3 memberikan link sertifikat, kemudian link rekaman video dan lain sebagainya, di sana mungkin juga akan ada pendaftaran untuk kelas selanjutnya. Bagaimana kelas ini sangat penting untuk memperdalam ilmu yang telah Bapak Ibu semua pelajari pada kesempatan kali ini. Sehingga harapan kami ketika kelas ini selesai, Bapak Ibu mengikuti untuk kelas selanjutnya agar apa? Agar bisa survive di market secara mandiri. Namun apabila Bapak Ibu tidak dapat mengikuti, maka jangan khawatir. Bagi pendaftar maka akan tetap mendapatkan link link videonya untuk dipelajari di waktu-waktu lain ketika Bapak Ibu tidak berhalangan. Nah, kemudian sedikit iklan sebentar ya. Kami dari Ruang Sampah 3 mungkin boleh Ko Krisna bantu ya untuk menggeser slide-nya ya. Kami dari Ruang Sampah 3 menyediakan sebuah program membership, yaitu membership prioritas. Di mana ini adalah cara mudah cuan di pasar modal bersama dengan kami, yaitu Ruang Sampah 3. Mungkin bisa ke next slide. Nah, apa sih yang Anda dapatkan ketika Anda bergabung dengan Ruang Sampah 3 Prioritas? Yang pertama adalah channel Ruang Sampah 3 Prioritas. Yang kedua adalah grup Ruang Sampah 3 Prioritas. Yang ketiga adalah channel Swing Ruang Sampah 3 Prioritas. Dan yang keempat adalah Edu dan Data Center Ruang Sampah 3 Prioritas. Nah, seringkali berita yang disampaikan di berita-berita yang ada, portal berita yang ada adalah berita yang terlambat untuk dimunculkan ke publik. Contoh, misal ada red issue, misal saja kita ada red issue di bumi pada tanggal 8 September. Ternyata dimunculkan pada tanggal 9 September, padahal laporan ke pihak yang berwajib adalah tanggal 8 September. Nah, ini akan mengakibatkan kita kehilangan potensi cuan yang sangat banyak itu. Ataupun kita bahkan potensi untuk mencuci piring orang-orang yang sudah masuk ketika aksi korporasi tersebut benar-benar baru dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka dari itu, harilah kami dengan Edu dan Data Center, di mana selain adanya data center dari aksi-aksi korporasi dan lain sebagainya, ada juga edukasi-edukasi yang kami berikan khusus pada channel tersebut. Kemudian bisa dibantu lanjut. Nah, benefitnya apa aja sih ketika bergabung dengan membership prioritas? Yang pertama adalah menu premium. Nah, di mana dalam menu premium ini adalah kami dapat memberikan banyak sekali menu. Otomatis dalam kata banyak sekali ini banyak namun terukur. Jadi menunya banyak namun tetap terukur dan kami jaga keakuratannya, beserta kami sertai dengan trading plan yang lengkap dengan take profit dan stop loss-nya. Kemudian ada menu live trade, jadi tidak hanya menu pagi saja, ada juga menu live trade. Barangkali yang pagi ketinggalan tadi, masih ada menu live trade. Kemudian ada menu swing trade, di mana antara
riset orang yang melakukan riset antara di live thread, menu pagi, dan menu swing thread dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Sehingga kami terus menjaga kualitas dari setiap sisi kami. Kemudian ada berita update pasar modal, sinyal bandar, kemudian ada juga insider big fund, kemudian ada edukasi saham. Nah, kita juga memiliki konsultasi private 24 jam. Jadi, barangkali ada yang misalnya kira-kira malu untuk bertanya di grup, bisa konsultasi bersama dengan mentor secara private 24 jam. Dan kami juga memberikan layanan pantauan secara berkala kepada para members. Setiap member akan kami chat secara berkala untuk kita tanya bagaimana portofolionya, apa yang kendala yang sedang dihadapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada edukasi saham, itu jelas, review emiten. Jadi ketika pagi kami memberikan menu, maka sorenya kami akan memberikan review atas kinerja menu yang kami berikan. Tentunya hal ini semakin lengkap dengan adanya grup chat premium, di mana terjadi obrolan-obrolan yang sangat produktif terjadi di dalam grup tersebut. Oke, boleh next slide. Oke, ini ada testimoni. Saya kira testimoni ini ya bisa kalian rasakan sendiri. Ini ada yang bilang 8 dari 10 atau dan lain sebagainya. Mungkin bisa ke next slide. Untuk masalah testimoni saya rasa untuk saya jelaskan sendiri tidak perlu ya. Karena pasti Bapak Ibu akan merasakannya sendiri dan rasanya akan berbeda-beda setiap orangnya. Mungkin bisa ke next slide. Oke, ini salah satu porto-porto yang ada. Ada yang cuan 20% ataupun ratusan persen. Oke, next slide. Ya, boleh dibantu untuk lanjut lagi, Ko. Nah, dengan sebanyak itu benefitnya, harga yang kami tawarkan adalah harga kaki 5. Boleh kalian cek di berbagai grup yang ada. Dengan benefit yang sebanyak itu, tidak ada yang berani menawarkan dengan harga hanya 300.000 untuk 1 bulannya, 600.000 untuk 2 bulannya, dan 1.700.000 untuk 12 bulan. Dan tidak sampai di situ. Untuk kalian, khusus untuk kalian, kami memberikan potongan lebih. Boleh dibantu untuk ke slide selanjutnya? Dan untuk admin 43 silakan untuk membantu memberikan linknya di komentar. Kami memberikan potongan sebesar Rp150.000 untuk membership prioritas Ruang Sampah 3 yang mengikuti Zoom webinar kali ini dengan kode promo WAVE, di mana nanti kode promo tersebut dimasukkan di dalam keranjang belanja Anda di padiga.id. Apakah kalau join 43 juga bisa belajar Elliott Wave sekalian? Tentu bisa. Dan Elliott Wave tanpa perlu bergabung dengan 43 juga telah kami ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk linknya nanti akan coba saya bantu untuk share di grup karena ternyata admin kami sedang berhalangan untuk share. Mungkin ada pertanyaan lanjutan untuk materi ataupun untuk program membership kami persilakan.
Ko Krisna mungkin ada tambahan lagi atau tidak? Oke, mungkin kalau dari aku udah ya teman-teman ya. Aku harap teman-teman di sini bisa ngerti, aku harap di sini teman-teman bisa paham tentang materi yang aku ajari. Dan aku juga minta maaf jika banyak sekali tutur kata yang masih kurang benar dari mulut aku. Mohon maaf juga seandainya kalau aku menyebutkan kata-kata yang menyinggung bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari aku sekian cukup. Aku harap teman-teman bisa bergabung dengan 43, dengan 43 rencanakan cuanmu. Jadi aku ucapkan terima kasih teman-teman. Oke, aku udah. Kalau Gazi, gimana nih dari Kok Gazi ini? Saya juga mohon maaf karena kebetulan saya sedang tidak berada di Indonesia, maka saya mohon maaf karena ketidakstabilan jaringan dan juga saya masih kurang fit karena masih terjadi perbedaan waktu yang cukup jauh antara di sini dan di Indonesia, sehingga saya meminta maaf jika banyak kekurangan yang terjadi pada kelas pada malam hari ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you, thank you. Thank you Kak Raditya Bagas. Thank you. Thank you Kak Susi, thank you Kak Astro, terima kasih. Mantap, mantap sekali, mantap juga untuk Kak Herditia, semoga sukses selalu. Dari Kak Dewi Tank, sama-sama. Dari Kak Ubeng, terima kasih Kak Krisna ilmunya, sama-sama. Terima kasih, semoga berguna bagi masa depan ya. Oke, thank you, terima kasih, terima kasih. Sama-sama kembali. Amin, amin. Amin, amin, berguna ya. Jadi trader mandiri. Oke. Nanti kalau cuannya banyak, jangan lupain aku ya teman-teman ya.